Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian router. Router adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan routing traffic. Routing adalah proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Beberapa contoh item yang dapat di-routing ialah mail, Telkomsel, dan data. Dapat disimpulkan bahwa routing sangat penting dan berfungsi untuk menghubungkan dua buah router atau lebih agar dapat berkomunikasi. Nah, di sini ada pengertian routing protokol. Routing protokol adalah suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas, dan routing protokol mencari rute tersingkat untuk mengirimkan paket data menuju alamat yang dituju. Routing protokol itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama static routing protokol, yang kedua dynamic routing protokol. Di sini ada pengertian dari Open Shortest Path First atau yang disingkat dengan OSPF. OSPF adalah sebuah protokol routing otomatis dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antara network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Oke, baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara routing OSPF pada Cisco Packet Tracer. Yang pertama, teman-teman harus membuka aplikasi Cisco-nya yang tersedia pada laptop atau PC kalian. Jika sudah terbuka, kita membutuhkan 3 buah router generik. Selanjutnya, kita harus menghubungkan antara router satu dan router lainnya menggunakan kabel serial pada port serial. Jika sudah, kita juga membutuhkan 3 buah PC yang akan kita hubungkan ke masing-masing router dengan kabel cross. Kita pasang fast Ethernet pas 0/0 atau kabel Ethernet plus Ethernet pas 0/0. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah nyeting IP address dari masing-masing PC. Kita memberikan IP address yang berbeda dari setiap PC. Oke, lanjut ke PC yang kedua. Dan ini PC yang terakhir. Nah, jika sudah selesai, langkah berikutnya yaitu harus menyeting masing-masing router sehingga antara PC dengan router dapat terhubung. Nah, kita menyeting setiap port pada router dengan sintaks sebagai berikut. Ini kita ketik no atau n, kemudian kita enable settingannya dengan mengetikkan enable atau n. Mengkonfigurasi terminalnya dengan sintaks con spasi t. Untuk menyeting fast Ethernet 0/0, kita menggunakan sintaks interface fast 0/0. Jika sudah, kita berikan IP address masing-masing router dengan gateway yang kita berikan pada PC. Untuk PC yang pertama, jangan lupa masukkan subnet masknya sesuai dengan networkingnya. Jika sudah, kita hidupkan port tersebut dengan perintah no shutdown atau lebih singkatnya NSH. Jika sudah, kita keluar. Selanjutnya, kita menyeting interface dari kabel serial yang terhubung dengan router 2 dengan jaringan yang berbeda.
selesai, kita lanjut untuk menyeting router yang kedua. Sintaknya itu sama seperti router yang pertama. Kita berikan IP address sesuai gateway-nya dan jangan lupa menghidupkan port tersebut. Lanjut ke interface serialnya. Untuk IP address yang terhubung dengan router, pertama kita harus menggunakan IP address yang satu jaringan dengan router yang pertama, yaitu 192.168.4.2. Audio Jungle. Audio Jungle. Jika sudah, kita keluar. Kita akan menyeting interface serial 3 Audio Jungle. terminal IP address 192.168.5.1. Jangan lupa untuk menghidupkan portnya. Nah, sudah selesai menyeting router yang kedua. Langkah yang terakhir yaitu menyeting router yang ketiga dengan sintak yang sama. IP address yang kita berikan sesuai gateway-nya. Jangan lupa untuk menghidupkan portnya. Lanjut kepada port serial yang terhubung dengan router kedua. Kita beri IP address juga yang satu jaringan. Jangan lupa untuk menghidupkan portnya. Nah, setelah menyeting 3 router ini, antara PC dan router sudah terhubung, tapi antara PC dengan PC lainnya belum dapat berkomunikasi antara satu dan yang lainnya. Oleh sebab itu, kita membutuhkan satu teknik yang bernama routing. Routing yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu routing OSPF. Nah, yang pertama kita harus ketikkan yaitu router OSPF 1. Setelah itu kita masukkan router ID. Nah, selanjutnya kita harus memasukkan jaringan yang ada dekat dengan router di masing-masing router. Untuk router 1, kita akan masukkan 2 buah jaringan, yaitu jaringan 1.0 yang terhubung dengan PC 1 dan jaringan 4.0 yang terhubung dengan router yang kedua. Begitu pula dengan router kedua dan router ketiga. Langsung saja kita masukkan networknya 192.168.1.0. Nah, kita akan memasukkan subnet masknya dengan terbalik. Jika kita menggunakan 255.255.255.0, kita membalikannya jadi 0.0.0.255. Ini terletak pada area 1. Begitu pula dengan jaringan yang lainnya. Jika sudah selesai menyeting, kita selesaikan yang perintah N. Lanjut ke router yang kedua. Router OSPF 1 net 192.168.4.0 pada area 1.
Kita akan menyeting router yang kedua. Sintaknya itu config router OSPF1. Nah, jika sudah, lanjut ke settingan router yang ketiga. Nah, jika sudah menyeting ketiga router ini, kita akan mencoba memastikan bahwa routing ini sudah benar dengan cara tes PC antara router 1 atau PC 1 dan PC lainnya. Coba tes ping kepada PC yang satu. Nah, jika sudah reply itu artinya PC sudah terhubung. Kita coba ke PC yang ketiga. Nah, terhubung juga. Jadi, jika sudah ada reply dari PC yang lainnya, itu berarti settingan routernya sudah benar dan masing-masing PC sudah